Halo, kali ini kita akan membahas soal International Tax Law, di mana ini berkaitan dengan double taxation, pajak berganda, dan tax avoidance, artinya penghindaran pajak. Nah, bagaimana soal sumber hukum pajak internasional? Kita tahu bahwa di dalam sumber hukum pajak internasional ada yang disebut dengan tax treaty. Negara-negara OECD yang lebih dari 70 negara itu menyepakati tentang bagaimana pengaturan pajak secara internasional. Yang berikutnya adalah bagaimana pengaturan pajak dari masing-masing negara, serta juga prinsip-prinsip yang dikenal dalam pajak internasional, yaitu tentang good faith dan juga most favored nations. Artinya tidak boleh kemudian terjadinya diskriminasi di antara para negara-negara anggota OECD, dan juga harus ada iktikat baik di dalamnya. Yang berkembang hari ini adalah soal digital taxation. Kita tahu bahwa ada begitu banyak perusahaan-perusahaan multinational company yang hampir kebanyakan di antara mereka itu berusaha melakukan tax avoidance, penghindaran pajak. Makanya kemudian ada satu istilah yang kita kenal dengan digital taxation, atau bahasa akrabnya disebut dengan Google Tax. Nah, disinilah yang kemudian akan kita kenal bahwa upaya untuk melakukan pemajakan terhadap multinational company, terhadap bisnis jasa yang kemudian terjadi secara transnasional itu amat penting. Kita tahu ada beberapa perusahaan terkenal, tidak hanya Google, ada juga TikTok, ada juga e-commerce misalnya, Alibaba, Shopee, dan lain sebagainya. Itu semua termasuk ke dalam subjek pajak. Nah, bagaimana kemudian antara tax treaty secara internasional dan hukum domestik masing-masing negara itu bisa integral dalam mengatur soal perpajakan secara internasional. Di Indonesia misalnya kita juga mengenal undang-undang yang mengatur soal tax amnesty. Ini mungkin salah satu upaya negara untuk mencapai pendapatan pajak yang optimal dibandingkan kehilangan sumber pendapatan pajak. Karena pendapatan pajak tentu saja tujuannya adalah untuk membangun infrastruktur, membangun mega proyek yang ada di masing-masing negara. Selama negara itu optimal dalam mendapatkan pajak, maka potensi untuk meningkatkan pertumbuhan negara itu semakin baik. Tapi sebaliknya, ketika negara tidak sanggup untuk mendapatkan penerimaan pajak yang optimal, maka dipastikan negara itu sulit untuk membayar hutang luar negeri, termasuk untuk melakukan pembangunan yang besar. Demikian, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya.